Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, thank you so much for coming, everyone. Welcome back to grammar class with me, Andreas Punamas, your learning partner. And how's the day? How's your day, everyone? Is it running well as you expect? Is it good? We have Kak Givani, Kak Ali, Kak Febri, Kak Cahaya. We have Kak Denny, Kak Aprilia. Okay, let me pick one of you. Hi, Kak Denny. Are you there? Wait, is it audible? I mean, my voice. Suaraku kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran, Mas Indra. Okay. Oke, Mas Indra. Okay, thank you so much. Kak Aprilia, how's your day? I'm fine, Kak Indra. Yeah. Today is a good day, but the weather is a bit cloudy. Oh, a bit cloudy. All right. It wasn't raining cats and dogs right there. I'm not sure. Maybe. Oh, okay. Glad to hear that. Okay, guys. So today we will start our lesson. But first thing first, as usual, we will have a review regarding to our previous materials. Jadi kita akan review dulu, teman-teman. So it's short review regarding to noun and pronoun, but the review is only games, not concept check question, just like yesterday. So we will have we will have 5 quiz games. So jadi di sini, teman-teman, each question has many possible answers. Jadi it's just like gambling ya. Tapi gamblingnya masih based on the rules. Jadi teman-teman hanya diminta untuk write down one answer regarding to our concept noun dan pronoun. So if your answers in the top 5 answers, then you will get the points. And the point is ranging from 2 to 5, 7, and 10. Alright. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi nanti akan ada satu kategori. Misalkan kategorinya adalah name a noun. Teman-teman hanya tulis aja satu kata yang related ke noun ya. Misalkan, you can say book or table or freedom. Pokoknya apa yang teman-teman ketahui tentang noun. Tapi untuk jawaban yang benarnya untung-untungan ya, karena emang kan noun itu banyak banget gitu. Dan someone who will get the point, he is someone whose answer is stated in the leaderboard just like this. Oke, gitu ya. Kita langsung aja ke first round. So there will be 3 rounds. First roundnya adalah name an uncountable category. Okay, remember, not the word, not the example, but the category of uncountable noun. Kemarin kan kita banyak banget nih ngomongin noun category kan, ada 1 to 3 or more. I think it should be more than 10. Okay, silakan teman-teman udah boleh drop jawabannya di chat box. Okay, the answer is only you have to drop only one or only an uncountable category, only a word regarding to this category. Silakan bisa teman-teman mulai drop di chat box ya. Oke, Kak Cahaya udah, subjek yang lainnya. Oke, aku kasih waktu 30 seconds ya, biar gak kebanyak kelamaan. 30 seconds, silakan teman-teman drop di chat box. Yuk. Oke, time ticking. Baru 1 partisipan. Oke. Ya. Oke. Baru 2 participants. Ya. 10 seconds left. Bagi teman-teman yang masih ingat nih kategori apa aja, silakan teman-teman drop di chat box. Oke. Only one ya kali ya. Cuma an uncountable category. So you don't need to mention or write more than one. Mau liquids, mau abstract ideas nih. Oke, yang lainnya? Only 3 participants. Come on, guys. Yo. Okay, 10 seconds left. Alright, time's up. Oke, hanya ada 4. Oke, tambah 1 lagi. Ada weather, ada subject, air, and liquid. Ya, aku ambil yang paling banyak. Oke, ada Kak Chandra Snow. Let's see. Oke, first. Yang kelima yang dapat 2 points ada kata apa ini? Kategori apa? Gases. Oke, jadi bukan
Oke, jadi Kak Aprilia kita sebutin aja sesuai kategorinya ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru masuk, lalu teman-teman yang belum paham rules-nya. So you only have to write one word. Okay, you have only write a word regarding to the category. Jadi teman-teman fokusnya ke sini aja, just like this one. Name an uncountable category. Even though there are a lot of chances to to be winner of this one, or you can get the points. Tapi karena di sini terbatas cuman top 5 aja, jadi teman-teman akan dapat poin kalau misalkan your answer match with the leaderboard. Gitu ya kayak. Alright, jadi ada cafe, oke dari Cafe Bri. Chandra Snow, weather, liquid, air, and subject. Oke. Pertama gases ya. Gases sama nggak ya kayak air? Oke, kurang masuk ya karena kalau air itu udara, kalau gases unsur udara. Alright, lanjut. Ya sama aja kita masukin aja ya. So Kak Denny got 2 points. Kita lanjut lagi. The one who got 3 is furniture, teman-teman. Furniture itu nggak termasuk uncountable noun ya, tapi ternyata di sini nggak ada yang jawab furniture. Who will get 5 points? Di sini ada subject. Oke, Kak Cahaya dapat 5 points. Lanjut, secondnya ada liquid weight. Ya, ini hanya katanya aja ya, bukan kategorinya. Jadi di sini ada Kak Febri jawab coffee, tapi balik lagi. Oh, Kak Ali ya, sorry. Kak Ali who get 7 points, and the last one yang dapat 10 points-nya ada disease. Oke, disease ini nggak ada yang jawab ya. Berarti sementara Kak Ali get 7 points and Kak Cahaya get 5 points. Kita lanjut lagi ke next round. Get ready. The second one. Name a countable quantifier. Oke. Name a countable quantifier. Itu ya. Jadi bukan kata bendanya tapi quantifiernya yang ukur kata bendanya. Oke. Teman-teman bisa recall lagi materi-materinya. Oke, ingatan-ingatannya yang kemarin, especially last 2 meetings. Bisa teman-teman? Oh iya, ya udah Kak, ya udah, gak apa-apa Kak. That's okay. Di batch sebelumnya nggak ada ya, cuma ingatan Kak Cahaya. Ini 2 batch sebelumnya loh. Alright, ya udah, oke. That's okay Kak Cahaya. Alright, oke di sini ada some Kak Aprilia vlog. Oke, aku drop 30 seconds lagi ya. 30 seconds lagi, come on. Di sini baru berapa orang nih? Oke, Kak Febri udah. Kak Cahaya, Kak Aprilia, Kak Ali. Baru 4 participants, come on. Ada apa aja tuh? Kemarin itu ya, kalau nggak salah di slide-slide terakhir ya. Di slide-slide terakhir yang perbandingan, comparison between countable and uncountable quantifiers. Come on. Okay, we have 20 seconds left. Okay. Ya, yang lainnya? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, teman-teman. Oke, kita cek ya. Di sini ada beberapa yang ya kalau money itu lebih ke uncountable noun ya, Kak Dita ya. But that's okay. Thank you so much for the participation. Kita cek satu-satu. Yang kelima ada a lot of. Oke, a lot of ini adalah jenis quantifier yang paling safe digunakan. Kalau misalkan teman-teman not sure whether it is countable or uncountable. Itu a lot of ya. Lalu yang kedua, oke, ada apa nih? Few. Oke, few ini adalah untuk with small quantity for countable noun. Oke, sedikit ya. Tapi sini nggak ada yang jawab. Lalu yang ketiga ada an. Oke, lalu ada a. Both can be applied for countable nouns. Lalu yang pertama, ini belum ada ya. Belum ada yang jawab, belum ada yang sesuai nih. Yang pertama ada, iya, ada many, teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah countable quantifiers. Jadi ada many, and few, a lot of. Kalau misalkan aku lihat jawaban teman-teman, ini ada a majority of. A majority of ini bukan quantifiers ya.
Jadi kalau misalkan mau bilang banyak, itu bisa pakai many, bisa pakai a lot of, gitu kan, bisa pakai a large number of. Oke, kalau di sini a number of kayak Kak Febri, cuman sayang sekali jawabannya nggak ada di leaderboard. Kalau Kak Aprilia, vlog itu lebih ke kawanan ya. Kawanan bisa kawanan ya, cuman ini kan maknanya lebih vlog itu lebih ke kata bendanya gitu, kata bendanya, which is nggak termasuk quantifiers dalam artian yang masuk ke penakar untuk countable sama uncountable noun gitu. Oke, Sam nggak ada ya, di sini nggak ada yang menang. The last one teman-teman, the third round. Oke, yang terakhir, coba name an intensive pronoun. Sebutin satu aja jenis dari intensive pronoun. Silakan teman-teman drop di chat box. Kalau yang ini nggak ada ya Kak Cahya ya. Ini baru ku arrange barusan banget. I've just made the category. I mean. Oke, silakan drop di chat box. Intensive pronoun, teman-teman bisa recall lagi materi yang kemarin ada kata apa aja yang termasuk intensive pronoun. Silakan teman-teman drop di chat box. 1 second ya. Oke. Ada beberapa partisipan sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, that's better. Udah ada 9 partisipan yang jawab. Oke, you have only a chance to answer. Aku ambil yang paling awal ya. Jadi kalau misalkan ada 2 options, aku ambil yang paling awal. Yang kedua deh, karena kan filosofinya teman-teman nggak yakin dengan jawaban pertama, maka teman-teman pilih yang kedua. So I'll pick the second one. Alright, kita cek ya. Di sini udah ada more than and a whole participant. Kita cek. The last one we have apa ini? Ya, ada myself. Banyak banget yang jawab myself. Jadi ada Kak Aprilia, ada Kak Naomi, tadi yang kedua aku ambilnya ya, Kak Febri, lalu iya Kak Aprilia, Kak Febri, Kak Ali ya. Oke, so all of you got 2. Lalu yang keempat ada yourself. Oke. Yourself. Iya, yourself-nya 1 ya. Kalau yourself-nya ya Kak Chandra ini berarti banyak, lebih ke kalian. Yourself. Oke, sayang sekali yang adanya yourself. Lalu the third-nya ada ourselves. Nah, teman-teman untuk ourselves di sini let's check it out. Ada jawab ourselves, iya Kak Cahaya, good job. Yang lainnya nggak ada ya. Ourselves ini berarti banyak nih. Oke, enggak 1, makanya ourselves. Berarti Kak Cahaya got 10. Lanjut ada themselves. Oke, themselves nggak ada yang jawab ya. Oke, themselves nggak ada yang jawab. The last ada yes himself. Good job. Berarti di sini yang dapat 10 points-nya ada Kak Amar, Kak Chandra ya, kanan yang terakhir. Lalu we have Kak Givani. And okay, that's all. Oke, teman-teman, sip. Berarti itu recall-nya. Jadi he, us, untuk intensive pronoun ini kita nggak pakai himself sama halnya kayak possessive adjective. Jadi himself ya sama halnya kayak untuk mereka bukan their selves but themselves. Itu perbedaan antara possessive adjective dengan intensive pronoun. Nah, di pertemuan kemarin yang belum sempat kita bahas itu ada relative pronoun ya. Oke, relatif dan interrogative. Kalau kemarin kan persamaannya antara possessive adjective dengan possessive pronoun, lalu ada intensif dan refleksif. Tapi kalau ini pasangannya ada relatif dan interrogative. Katanya sama, tapi penggunaannya berbeda. Oke, so what do we have here? Kita ada the, ada which, who, whom, sama whose. Itu untuk relative pronoun. Lalu untuk interrogative-nya ada what, which, who, whom, whose. Perbedaannya hanya terletak di yang ini the, ini what. Dan pasti penggunaan itu udah pasti berbeda. Kata sama, penggunaan berbeda, makna sama ya. Oke, kita langsung aja. Untuk interrogative, I think ini nggak usah
perlu dijelaskan karena sama-sama untuk menunjukkan pertanyaan. Kalau which ini mungkin ini which untuk pilihan ya. Which ini untuk pilihan. Perbedaannya itu aja. Sisanya kita akan jelaskan di bab relative pronoun. Oke. So what is relative pronoun? Relative pronoun sendiri adalah kata ganti yang menghubungkan dari kata relation. So relative pronouns is a pronoun which connects, which modifies noun juga. Contohnya ini nih, the ball. Oke, kalimat pertamanya adalah the ball was lost, was found. Sorry, the ball was found. Lalu kalimat keduanya ada the ball was lost. Nah, kita mau sambungin nih jadi adjective clause, jadi klausa. Jadinya the ball that was lost was found. Itu contohnya ya. Lalu yang kedua, the girl. Kalimat pertamanya ada the girl was absent today. Oke, berarti meetingnya sudah berlalu gitu kan. Maksudnya today ini meetingnya sudah berlalu. Maybe this morning. Lalu which the girl lives down the street. Kalau kita gabungin, jadinya the girl which lives down the street was absent today. Lalu yang ketiga, the teacher. Kalimat awalnya kan the teacher is now retired. Lalu kalimat yang sebelumnya ada the teacher who my brother. Okay, my brother had teacher last year. Jadi disatuin. The teacher who my brother had last year is now retired. Lalu yang selanjutnya, the family whose dog ran away has bought another one. Kalimat sebelumnya, sebelum digabungin, the family has bought another one sama the family's dog ran away. Jadi kalau kita simpulin nih, fungsinya dari relative pronoun adalah untuk menghubungkan, menjelaskan noun di sini. Jadi kalau misalkan kata gantinya disebut relative pronoun, menghubungkan, tapi kalau misalkan dalam satu klausa ini disebutnya adalah adjective clause. Kenapa disebut adjective clause? Karena pada dasarnya klausa ini menjelaskan kata benda yang mempunyai function yang sama halnya seperti adjective. That's why we call adjective clause. Gitu teman-teman. Okay, so sorry, clause. Mungkin apa sih bedanya antara that, which, who, whose, sama whom? Oke, kita akan breakdown di sini. Nah, pertama ada who. So, who digunakan kalau untuk menunjukkan ke people ya. Who refers to people. Oke, yang kemarin tuh udah sempat dibahas ya. Who refers to people, use as subject in the clause. Contohnya, the lady who teaches in the political science department is my mentor. Jadi kenapa ini pakai who? Pertama, ini refers-nya ke orang kan. Lalu yang kedua, posisi lady di sini adalah sebagai subjek. Nah, jadi who kalau kita wrap up, who is applied for people that has a subject role. Tuh, yang punya role sebagai subjek. Tuh, jadi the lady, pada kalau misalkan kita penggal nih, belum pakai klausa, belum pakai adjective clause. The lady is my mentor, lalu she teaches in political science department. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau dalam writing bisa pakai dua opsi ya. Pertama, teman-teman bisa dijadiin dua kalimat, kayak the lady is my mentor. Okay, so she teaches in political science department. Atau teman-teman bisa menggunakan compound sentence kayak yang di sini. Jadi teman-teman masukin adjective clause di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah yang di sini. Who teaches in political science ini jadi dependent clause atau anak kalimat yang bergantung pada kalimat utama supaya menjadi komprehensif. Karena sejatinya DC or dependent clause always explain the main clause. Nah, kenapa ini disebut adjective clause? Sekali lagi, karena dari who sampai department itu menyifati kata benda. Ini kan noun phrase, the lady. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita wrap up lagi, who is applied for people who has a role as a subject. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh di-keep dulu ya Mam atau teman-teman ya. Karena ini ada beberapa bahasa yang perlu kusampaikan.
Oke, nanti don't worry akan ada sesi pertanyaan sendiri. Oke, lanjut. Yang kedua ada whom. Oke, kalau whom digunakan untuk apa? Whom ini sama-sama untuk people, teman-teman. Bedanya kalau who itu roles-nya as a subject, tapi kalau whom ini roles-nya as object or object preposition. As the example, Sally, whom he knew, arrived yesterday. Jadi kalau misalkan nanti dalam grammar test lalu ada soal seperti ini, yang harus teman-teman perhatikan adalah apa kata sesudahnya. Sesudah the gap-nya ya. Contohnya yang di sini, kalau misalkan teman-teman nemu jenis soal yang jawabannya membutuhkan relative pronoun, lalu sesudahnya verb, sudah dipastikan bahwa relative pronoun-nya adalah who. Kenapa who? Karena kan subjek ada sebelum verb. Itu kan. Jadi kalau misalkan ada titik-titik lalu verb sudah dipastikan who atau which kalau misalkan subjeknya adalah non-human. Itu. Oke. Kebalikannya kalau misalkan dalam soal grammar test lalu teman-teman menemukan sudah gap-nya ada pronoun just like this, sudah dipastikan ini jawabannya who. Karena whom ini kan posisinya dia sebagai objek. Kalau kita bedah nih kalimatnya kayak gini. Sally know him. He knew Sally. He knew Sally. Lalu she arrived yesterday. Ini kan asalnya dua kalimat. Posisi Sally di kalimat pertama kan sebagai objek. Nah, sebagai objek, maka dari itu dia pakai whom. Berarti she arrived, Sally, penjelasannya Sally di sini jadi objek karena merujuk ke kalimat yang pertama. Sally, whom he knew, arrived yesterday. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada gap lalu ada pronoun, sudah dipastikan jawabannya whom. Look at the second one. The student of whom. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar kata of whom ya. Jadi kayak contohnya di kalimat-kalimat untuk sertifikat ya suka ada to atau of ya, to whom it may concern. Itu namanya object of preposition. Jadi objek yang harus ada setelah preposisi. To atau of. And the student of whom he spoke was a foreigner. Oke, jadi artinya ini adalah yang dia ajak ngobrol gitu. Siswa yang diajak ngobrol adalah siswa luar negeri atau orang asing. Ini juga sama kalau kita lihat persamaannya setelah whom-nya itu ada subjek atau ada pronoun ya. Ini bisa pronoun atau noun asalkan role dalam sentence structure-nya sebagai subjek. Itu sekali lagi whom digunakan untuk people tapi posisinya sebagai objek bukan sebagai subjek. Okay, that's the second one. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, teman-teman keep dulu. Nanti akan persilakan di sesi question and answer. Okay, the third. Nah, ada which atau which or that. Jadi kalau which atau that, ini refers to things or animals. Sebenarnya kalau that itu juga bisa digunakan untuk pengganti who. Ya, jadi that itu lebih general, bisa digunakan untuk people juga. Tapi which enggak. Itu ya, itu bedanya antara which sama that. Ini contohnya, the watch which Ken bought was expensive. Kenapa ini pakai which? Karena teman-teman ini pakai ini adalah kata benda yang bukan manusia. Ya. Jadi kalau which itu digunakan untuk kata benda yang bukan manusia. Tapi kalau misalkan manusia, teman-teman bisa lihat posisinya apakah sebagai subjek atau objek. Gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan Jaxel English, teman-teman harus aware nih, ketika teman-teman mau bilang which is, itu kan, teman-teman harus aware, sebelumnya itu ada kata benda. Jangan sampai teman-teman misalkan ngomong kalimat kayak gini, misalkan, aku tuh suka mood swing. Ini kan mood swing ini kalau mau pakai which is ya berarti define ya which is, jelasin nih mood swingnya kayak gimana, itu penggunaan which is yang benar gitu. Kalau misalkan teman-teman kayak terbiasa nge-combine antara English sama Indonesian sama hanya kayak stylenya Jaxel English ya,
Nah, sekarang karena teman-teman sekarang belajar grammar, teman-teman tahu kalau which is itu sebelumnya harus menjelaskan kata benda atau untuk to define, menjelaskan term yang baru. Gitu. Ini bukan berarti harus grammar Nazi ya, karena kan teman-teman belajar grammar nih, even though dalam casual conversation itu ya sah-sah saja kalau grammarnya salah. Tapi karena ini for your knowledge, teman-teman sudah tahu penggunanya untuk apa. I hope in a casual conversation, teman-teman udah nggak salah lagi menggunakan which atau which is. That's the first one. Lalu yang second one, the ring that Jamie wears is from her husband. Ini juga sama, that menjelaskan ringnya ya. Oke, jadi cuman kalau kita mau ganti nih ringnya pakai people, itu bisa-bisa aja. Gitu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi, which atau that digunakan untuk things or animals, tapi which nggak bisa menjelaskan human or people. Oke, lanjut lagi. Lalu ada whose. Nah, kalau whose digunakan untuk menunjukkan kepemilikan or ownership. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dalam soal nih, kalau tadi kan who sesudahnya harus kata kerja. Whom sesudahnya harus kata ganti ya. Tapi kalau who sesudahnya harus kata benda. Karena fungsinya sama halnya kayak possessive adjective. Jadi harus menunjukkan kepemilikan. This is the example. The father whose child is missing is frantic. Jadi bapaknya ini gitu kan, bapak-bapak yang anaknya gitu kan. Berarti ini yang anaknya. Tuh, refers ke father's child. Yang ini, the company whose manager has resigned is in dire straits. The company whose, berarti manager ini belong to the company. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk whose digunakan ketika menunjukkan ownership atau kepemilikan. Nah, lalu ada when. Kalau when harus digunakan untuk menjelaskan waktu ya. Waktu. Ini juga sebenarnya suka jadi kesalahan nih penggunaan which sama when. Kadang-kadang ini suka diganti pakai which nih. Padahal kalau which itu kan menjelaskan kata benda yang memang general. Tapi kalau misalkan when ini lebih spesifik, refers to a time. Jangan sampai kita menggunakan which untuk waktu. Padahal waktu itu harus dijelaskan pakai where. This is the example. I will never forget the day when I graduated. Berarti kan bukan menjelaskan jenis harinya, tapi kapan gitu kan, hari di mana atau hari ketika gitu kan, ketika aku lulus. Lalu teman-teman kalau mau pakai which juga, teman-teman nggak pakai which polosan ya, tapi pakai on. Jadi optional teman-teman. I will never forget the day on which I graduated. Tuh, jadi bisa pakai when, bisa pakai on which, nggak pakai which ya. Kalau which malah menjelaskan harinya kayak gimana. Bisa malah jadi ambiguous gitu. That's why you have to know the difference between this relative pronoun supaya nggak ketukar. Gitu ya. Oke, berarti when untuk time. Lalu kalau where, of course, untuk house. Ini juga teman-teman kalau misalkan untuk where, tadi kan untuk when pasangannya sama on which, tapi kalau where when sama on which, tapi kalau where sama in which. Jadi optional aja. Contohnya, the house where he stays is old. So, the house in which he stays is old. Atau innya taruh setelah stays. The house which he stays in is old. Atau the house that he stays in is old. Kalau when pakai on which, kalau where pakai in which, itu optional aja ya. Jadi nggak harus aku mau pakai in which, enggak, pakai where pun nggak apa-apa. Gitu ya. Okay, so this is the wrap up-nya, refers to a place. Lalu it can be omitted by the preposition. Jadi bisa ditambahin preposition in, to atau at, nggak pakai on. Kalau on itu untuk time. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masih ada why, teman-teman. Oke, kalau why itu of course untuk refers reason. I don't know why he winked. I don't know the reason why he winked. I don't know the reason he winked. Jadi ini contoh kalimatnya. Ini kan menunjukkan alasan.
Jadi ada apa aja? Ada who, ada whom, ada where, ada which, ada whose, ada that, ada why. So, there are 7 types of relative pronoun. Oke, kita akan buka pertanyaan dulu for 2 questions. Silakan teman-teman, kalau tadi ada yang mau nanya, drop dulu di chat box. Silakan. Who wants to ask? Is there any burning question related to the previous slides, please? Sebelum kita lanjut ya ke restrictive and non-restrictive clause. Dan of course kita ada praktisnya juga. Oke? Any further question? Kak Marcelinus, Kak Febri, Kak Naomi, Kak Givani, Kak Dita, Kak Deni, Kak Chandra, Kak Cahaya, Kak Aprilia, Kak Anastasia, Kak Amar, and Kak Ali. There's no more question? Oke, kita lanjut lagi. Lalu yang kedua ada perbedaan antara di tatanan relative clause ini ada restrictive sama non-restrictive. Apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya cuma terletak di koma aja. Jadi apa itu restrictive clause? Restrictive clause adalah jenis klausa yang lebih ke mengidentifikasi atau mendefinisikannya. Dan ini do not have commas around clause, also known as identifying or defining clause. Dalam kata lain, restrictive clause bisa disebut juga sebagai identifying atau defining clause. Tapi kalau non-restrictive clause ini adanya extra information, bukan ngedefinisiin suatu istilah, tapi menjelaskan lebih detail yang mana gitu. Itu non-restrictive ya. Dan bisa ketahui juga adanya koma di sekitar kata, dipisahkan antara non-restrictive clause dengan kalimat utamanya dipisahin sama 2 koma. Kita langsung aja ke contohnya ya. Nah, ini nih. Restrictive examples, the soccer player who scored the goal is from Liverpool. Oke, ini non-restrictive ya. Oke, kayaknya kebalik deh tadi. Jadi kalau non-restrictive ini atau non-defining ini nggak ada koma ya. Jadi karena ini nggak ngedefinisiin apa sih soccer player. Jadi ini hanya menjelaskan which one. Soccer player yang itu loh, yang ngebobol gawang MU misalkan, is from Liverpool. Gitu. Ini jadi nostalgia banget ya. Soccer player who scored the goal is from Liverpool. Jadi who scored the goal adalah non-restrictive. Oke, penjelasannya tadi mohon maaf jadi kalau non-restrictive ini adalah non-defining clause, nggak pakai koma. Tuh, tapi kalau restrictive clause itu pakai koma, defining clause. Lalu yang contoh yang kedua, the girl that borrows my book is my cousin. Nah, ini juga nggak ngejelasin istilah the girl-nya. Apa sih itu the girl? Tuh, makanya ini disebut non-restrictive clause atau non-defining clause. Itu loh girl yang suka, karena ini kan kenapa ini diartikan sebagai suka karena menggunakan simple present tense, menunjukkan ke habit. Lalu yang terakhir, the district where I live is near the post office. Ini juga sama, bukan defining clause, nggak ada koma karena nggak menjelaskan apa istilah district itu sendiri, hanya menjelaskan which district. Itu loh district ya, tempat aku tinggal is near to the post office. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kebalik ya, sorry teman-teman, penempatannya kebalik. Jadi kalau misalkan ini baru yang ini, Miss Tan, who is my English tutor, went to Korea last winter. Oke, ini berarti Miss Tan didefinisiin. Miss Tan itu jelasin gitu kan, bukan Miss Tan yang which one gitu. Bukan Miss Tan yang which one, tapi Miss Tan ini didefinisikan sebagai English tutor. Itu pertanyaan mendefinisikannya. Definisi juga kan di separate pakai koma. Koma kan fungsinya bukan cuma untuk memisahkan, tapi menjelaskan juga. Tuh, contoh yang kedua, my dog which is barking is in the bedroom. Lalu yang terakhir, William decided to reject the offer, which upset his manager. Okay.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya terletak pakai koma atau enggak, perbedaannya terletak terletak dari ngedefinisiin atau enggak. Wait. Oke, sebentar teman-teman ya. Aku ke toilet dulu sebentar. Oke, thank you so much for waiting. Dan, alright. Oke, ya. Oke, dari Kak Denny ya. Wait, bentar ya kayak belum ada sesi pertanyaan Kak. But I prioritize your question. Jadi teman-teman, untuk restriktif sama non-restriktif sendiri, kita akan balik lagi. Jadi, perbedaan yang lain dari antara restriktif dengan non-restriktif. Kalau misalkan restrictive clause dihilangkan, kayaknya dihilangkan, maknanya malah jadi berubah. Ya, contohnya nih, the soccer player who scored the goal. Anggaplah kita hapusin nih. Maknanya jadi berbeda. The soccer player is from Liverpool. Gitu kan. Ini kalau restrictive clause, dia kita bisa pakai who, bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai where. Dan nggak pakai koma ya. Itu perbedaan pertama. Jadi kalau restrictive clause ketika dihapus, ini bakal ngubah maknanya. Tuh. Tapi kalau misalkan non-restrictive clause, kayak ini nih. Ini ketika kita hapus, enggak ngubah komanya. Itu nggak ngubah subjeknya. Itu perbedaan yang lain antara restriktif dengan non restriktif. Ketika kita hapus adjective clause-nya, jadi kalau restriktif ini ada perubahan maknanya, tapi kalau non restriktif itu nggak ada perubahan makna. Jadi teman-teman ya, okay, that's another difference. Okay. Yang mana? Bentar. William. Nah, kenapa William? Ini langsung ke sesi pertanyaan aja ya. Apa ya? Oke, dari Kak Denny dulu. Oke, boleh di-drop dulu ya. Boleh? Ada pertanyaan pertama dari Kak Denny. Jadi kayaknya tadi ada yang kebalik teman-teman. So sorry untuk penjelasannya. Untuk perspektif khususnya. Gimana Kak? What should I call you, Kak? Ya. Mikrofonnya. Oke, ya. Ada yang lain teman-teman, ada yang mau ditanyain terkait restriktif sama non restriktif, karena mungkin bisa jadi bikin bingung ya untuk restriktif sama non restriktif khususnya. Silakan teman-teman drop di chat box dulu, baru ada Kak Denny.
Nggak ada? Oke. Jadi let me wrap up teman-teman. Jadi yang pertama aku jawab dulu dari Kak Denny ya. Kenapa sih ini enggak? Kenapa ini pakai which? Kenapa enggak pakai who? Karena kan refer ke William gitu ya Kak ya. Nah ini tuh enggak refer ke William Kak, tapi menjelaskan offernya. Jadi selalu yang terdekat Kak. Jadi nggak jauh-jauh ke sini ya. Gitu Kak. Jadi kenapa ini pakai which? Kenapa nggak pakai who? Karena menjelaskan offernya. Bukan Williamnya. William decided to reject the offer. Yang bikin manajernya tuh marah. Gitu ya Kak ya. Ya, itu Kak. Jadi ketukar. Jadi kalau restrictive ini non definitif ya. Jadi slide tadi udah benar. Oke. Yang ini ya, balik ke sini nih. Oke, jadi restrictive ini identifying, non restrictive baru non identifying. Jadi tadi ada penjelasan yang ketukar teman-teman. Di slide-nya udah benar. Restrictive, non identifying, non restrictive, non identifying. Oke, dan sekali lagi ciri dari restrictive ini dia nggak pakai koma dan fungsinya untuk menjelaskan which one, dan kita nggak ini boleh pakai which, boleh pakai who, boleh pakai that. Sedangkan kalau non restrictive ini hanya bisa pakai which aja. Gitu, to define. Kayak gitu teman-teman, pakai koma. Non restrictive. Ya bentar aku yang ke ini ya. Kayaknya ini ada yang ketuker deh. Oh iya ya ini benar. Non restrictive. Oke. Jadi bingung ya. Sorry banget untuk penjelasannya. Restrictive clause identifying, non restrictive non identifying. Restrictive identifying, non restrictive non identifying gitu ya. So sorry for that. Ada Kak di link ini ya di grup already attached in the description of the video. Oke, let me wrap up lagi supaya teman-teman nggak pusing. Restrictive clause adalah identifying clause. Berarti yang ini menjelaskan yang ininya ya, soccer player-nya menjelaskan define soccer player-nya. Kemudian ini juga sama, yang ketika dihapus ini malah mengubah maknanya. Itu. Ya teman-teman, contohnya ada the soccer player is from Liverpool. Kalau misalkan ditambahin pakai who scored the goal, jadinya the score player yang ngebobol gawangnya berasal dari from Liverpool. Sedangkan kalau misalkan untuk non restrictive clause, berarti ketika kita hapus ini enggak mengubah maknanya. Jadi kalau misalkan kita lihat perbedaannya, kalau untuk non restrictive clause ini sudah spesifik ya si subjeknya. Kayaknya nih, Mr. My dog. Tapi kalau untuk restrictive ini belum begitu jelas, makanya disebut identifying clause. Makanya perlu penjelasan. Gitu ya. Oke. Ya, teman-teman. Itu Kak Denny ya. Jadi untuk penjelasan yang tadi, kenapa pakai which, enggak pakai who, karena menjelaskan offer, bukan William. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, teman-teman kita akan coba ini ya, kita akan coba praktis khususnya restrictive sama non restrictive. Silakan teman-teman drop di chat box mana yang menurut teman-teman ini tuh logically correct. Jadi bukan restrictive atau non restrictive, yang menurut teman-teman ini tuh make sense saja gitu, masuk akal, kalimatnya benar. Silakan teman-teman drop di chat box. Yang number 1 atau number 2? Oke, baru 2 orang. 3. Oke, 1, 2. Oke, baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Semuanya aku harap teman-teman bisa participate ya. Ini konsep ceknya nih. Yuk, baru nyampe ke nih yang lainnya.
Iya, kita cek. Jawabannya adalah yang yes, yang satu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dihilangkan ini tidak mengubah maknanya gitu. Oke, jadi ini adalah non restrictive clause yang pakai koma. Yang ketika dihapus ya nggak mengubah maknanya dan subjeknya udah spesifik. Lanjut lagi ke yang kedua. This is situationnya. You have 3 sisters. You have already made that clear in preceding sentences. One is a doctor, kemudian one an air stewardess, and one a model. Menurut teman-teman yang mana nih? Who is a doctor is not married? Atau my sister, who is a doctor is not married? Silakan teman-teman drop di chat box. Yang mana nih yang make sense-nya? One or two? Perbedaannya sih gini ya, perbedaannya cuman terletak di identifying atau enggak gitu loh. Kalau teman-teman masih bingung, kita let me ke sini lagi ya. My father, kenapa ini jawabannya teman-teman harus nomor 1? Karena nggak perlu identifying lagi gitu. Ini hanya menambah informasi tambahan. Kalau misalkan kita pakai yang kedua, my father is a taxi driver, berarti ayahnya itu lebih dari 1. Karena kan ayahnya, kalau ayahnya lebih dari 1 baru bisa pakai yang kedua. Itu loh ayahku yang profesinya sebagai taxi driver. Tapi kalau yang pertama ini lebih ke additional information. Itu perbedaannya sesimpel itu. Apakah fathernya banyak atau enggak? Gitu. Kalau itu kan situationnya you have 3 sisters kan, kemudian sisternya nggak cuma 1 nih, which is not specific. Silakan teman-teman drop di chat box yang mana? One or two. Oke, ini mulai beda ya. Oke, mulai beda. Kita akan coba tanya karena jawabannya beda as usual, supaya I can make sure teman-teman semuanya udah paham nih terkait materi ini. Karena Yomi ini jelas banget deh, 1 and 2. Bisa dua-duanya. Alright. Kita tanya dulu dari yang pertama jawab number 2. Kak Cahaya. Biasanya Kak Cahaya ini suka ada event. Sekarang ada event nggak Kak? Would you mind opening your microphone, please? Halo Kak. Okay, why did you choose to? No. I changed my my choice Kak. Come on, why you changed your choice? Because I think I need to explain my sister, but when you explain again, the last time I noticed something that I don't need put comma there. Okay. But I don't know. Correct me if I wrong. Okay, thank you so much, Kak Cahaya. So you choose one because no need the comma to explain. Alright, thank you so much buat Kak Cahaya. Kita lanjut lagi ke yang masih yang jawab 2 ya. Let me pick Kak Ali. Kali. Okay. Yeah. Why do you choose 2, not 1? Because is I think with comma we explain the object my sister and then the explain he working as doctor and he status make. Oh, okay. Thank you so much, Kak Ali, for the answer. Okay, that's number 2. Okay, so let me pick yang number 1 dulu deh. Number 1 sekarang yang paling awal we have Kak. Ya udah Kak Naomi deh. Kak Naomi ya yang dari 1 jadi 1 and 2. Halo Kak Naomi. Yeah. Okay, why do you choose 1 and 2? Initially you choose 1, but after that you choose 2. You choose both. Why? I didn't choose 1. Oh, just 1? Wait. No, I didn't choose 1. The last one. Is that you who types 1 and 2?
following by smile emoticon? Yeah, yeah. Why do you choose that? But you're not sure with your answer? What? Yeah, are you sure? Do you believe your answer? I mean, is there any hesitation? I don't know. I think it's like same. It's like the same. Okay. Okay, Kanayami. Thank you so much for showing me your hesitation. So, jadi teman-teman, itu ya perbedaannya. Jadi kalau misalkan tadi dirasa kayak ini apa yang perbedaannya gini aja. Kalau misalkan belum jelas, kita pakai yang enggak tanpa koma ya. Karena itu kan untuk mendefinisikan kayak yang pertama yang tadi tuh. Kalau misalkan untuk wrap up-nya. Kenapa ini jawabannya yang awal harus pakai koma? Karena my father-nya udah jelas nih, gitu kan. Kalau misalkan yang kedua, kenapa jadi nonsense? Karena seolah-olah punya lebih dari satu father. Itu berarti koma di sini bukan identifying clause. Tuh ya, jadi yang non identifying clause pakai koma. Tapi kalau yang identifying clause nggak pakai koma, gitu ya. Itu wrap up-nya. Karena tadi juga ada beberapa yang aku salah ngejelasin ya. Jadi kadang-kadang aku juga ketuker gitu. Lihat lagi. Karena initial prior knowledge-nya kalau koma itu kan untuk menjelaskan. Tapi untuk restrictive clause di sini, koma di sini bukan untuk mendefinisikan, tapi menambahkan additional information. Gitu. Oke, sedangkan kalau yang pakai that, yang nggak pakai koma itu menjelaskan bahwasanya subjeknya tuh yang sejenis lebih dari satu. Makanya ada identifying clause. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nomor 2 ini, teman-teman pakai nomor 2 gitu kan untuk kalimatnya, nah itu ditulis berarti ya. Jadi it shows that you have more than one father. Itu loh ayahku yang seorang taxi driver. Kalau ini maknanya sama, cuman konteksnya kan berbeda. Kalau yang ini menunjukkan itu pekerjaan ayahku, the occupation. Tapi kalau yang ini lebih ke which father? Gitu ya teman-teman ya. Ya, itu Kak Ali. Ya, jadi kita lanjut lagi. Berarti yang ini yang mana, Dok? Yang one. Tuh. One. Oh iya, number 2. Iya, karena kan gini. Oke, mungkin teman-teman ada yang ngeh ya. Karena kan situationnya udah jelas. Ada 3 sisters loh. Ada 3 sisters. And you have already made that clear in preceding sentences. 1 doctor, 1 air stewardess, 1 lagi model. Jadi menjelaskan which one kan, gitu kan? Which one? Itulah sister yang seorang doctor, sister yang profesinya doctor. Tapi kalau misalkan yang my sister who is doctor is not married, menunjukkan you have only a sister. Sama halnya kayak case yang father tadi. Gitu ya. Oke, kita wrap up lagi teman-teman. Supaya teman-teman nggak ketukar lagi. Pokoknya kalau misalkan untuk identifying itu pakai koma jadinya ya. Identifying non-identifying yang nggak ngedefinisiin pakai koma, tapi kalau nggak ngedefinisiin nggak pakai koma. That's it. Oke, itu untuk wrap up-nya. Lanjut lagi, masih check comprehension. Which one is correct? Lihat lagi nih. Paul Smith, who is an excellent researcher, is from England. Pakai koma atau enggak? Oke, balik lagi. Mana yang identifying clause, mana yang non-identifying clause? Silakan teman-teman drop di chat box. 1 or 2. Oke, baru 2, 3, 4. Oke. Alright. Oke. Ya. 2 semua ya. 2 semua. Gak ada yang jawab 1 nih. Let me check. Ya, betul. Oke, udah mulai bener ya teman-teman. Good job. Lanjut lagi. 1 or 2. Yo, yang mana nih?
One or two. Ini dua-duanya pakai koma ya. Mana? Yuk. One or two. Kita balik lagi ke sini ya. Okay, look at this. Jadi kalau misalkan pakai that, ini nggak pakai koma teman-teman. Ya kalau that bisa disandingkan dengan koma. That's the point. Okay. Dan ini lihat kalimat yang ini, lihat nggak ada koma kan? Ini juga sama. Lihat nggak ada koma juga. Jadi yang case yang tadi, wait. Nah, yang ini terus kalau misalkan gini loh. Pertama kan tadi that nggak pakai koma. Lalu yang kedua, ini tuh kalau misalkan teman-teman yang nomor 1 gitu kan, komanya harus dihilangin. Terus jadi lebih ke kalau komanya dihilangin, berarti maknanya malah win-nya banyak ya. Oke, win-nya banyak. Tapi kalau nomor 2, win-nya udah spesifik nih, which is holding, itu kan hanya berupa informasi tambahan aja. Jadi kalau misalkan that, ini nggak pakai koma, kalau which baru pakai koma. Gitu ya. Okay, that's the explanation. Nggak apa-apa. Oke, kita sambil belajar juga. Nah, itu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Ya, supaya teman-teman kita wrap up lagi. Untuk assessment-nya akan ku drop di chat box ya, di grup ya teman-teman ya. Kita udah ada pronoun sama pronoun khususnya. Kalau kemarin kan noun kita langsung live quiz, tapi berhubung ini juga ada beberapa perbedaan yang mungkin harus aku jelasin more than once, karena baik lagi karena my bad in the beginning of my explanation itu salah ngejelasin. So sorry for the inconvenience. Jadi kita wrap up lagi. First, pokoknya kalau restrictive clause itu enggak pakai koma ya. Jadi kalau restrictive clause ini fungsinya untuk mengidentifikasi. Oke, dan enggak pakai koma. That's it. Dan sekali lagi, restrictive clause itu bisa pakai that, bisa pakai who, bisa pakai which. Sedangkan kalau non-restrictive clause ini menjelaskan which one. Akibat don't identify which one, nggak ngejelasin which one. Ya. Nggak ngejelasin yang mana karena subjeknya udah spesifik. Gitu, dan udah pakai koma gitu, dan ada dihimpit oleh koma yang ketika si komanya kalimat di tengah-tengah komanya dihapusin, ini nggak ngaruh maknanya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan restrictive clause yang ini maknanya jadi ngaruh. Itu contohnya yang ini ya, the girl is my cousin. Nah, ketika ada that borrows my book berarti menunjukkan bahwa girl-nya tuh banyak gitu. Tapi kalau misalkan ini the girl is my cousin, oh cewek itu tuh sepupu aku. Tapi kalau misalkan ditambahin kalimat yang ini menunjukkan bahwasanya ya sepupu aku tuh banyak ceweknya. Bisa nanti 3 cewek gitu loh yang suka minjem buku ke aku tuh, itu sepupu aku. Yang duanya nggak